Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai dengan satu pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saya akan bernyanyi, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya di rumah tanpa menghidupkan mic-nya ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu. Menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah. Kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah. Khotum dan salam dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Anugerah kemurahan hati dan damai sejahtera dari Allah pencipta kehidupan dan Yesus Kristus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Waktu serta kesempatan berlalu padaku dan padamu. Nanti gelap kematian membayar, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah. Ayat berikutnya. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. No, sayang. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat marilah. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa memohon rahmat agar layak memasuki masa penyangkalan diri ini. Mari sejenak kita masuk waktu hening. Bapa Sang Kasih, Allah yang mengasihi kami, sebagaimana adanya kami. Kami datang membawa segala keterbatasan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami melihat cinta-Mu dalam diri kami, diri sesama kami, dan diri seluruh ciptaan-Mu.
Anak Sang Damai, Allah yang memperdamaikan kami di dalam Yesus Kristus. Kami datang membawa segala kefanaan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami menjaga damai yang telah Engkau berikan dalam hati kami sejak permulaan. Dan mampukanlah kami juga membagikan damai itu kepada banyak orang. Roh Sang Penghibur, Allah yang menerangi hati kami melalui firman-Mu. Kami datang membawa segala ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Mampukanlah kami menjalani hidup kami yang mungkin dalam masa-masa kegelapan, kesesakan, dan penyesalan. Layakkanlah kami datang kepadamu, ya Allah. Amin. Kita naikkan kembali satu pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya, ku datang Yesus padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah Kemelut, ya anak domba, aku datang Yesus padamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita masuk dalam perenungan kita, renungan Rabu Abu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rabu Abu merupakan awal masa 40 hari penderitaan Tuhan Yesus Kristus hingga disalibkan di Golgota. Abu yang secara simbolik ditaruh di atas kepala atau dijadikan tempat tidur, menunjukkan perendahan diri atau introspeksi diri, perkabungan, pertobatan, pendekatan diri kepada Tuhan. Manusia tidaklah lebih daripada debu di hadapan Allah. Jadi melalui bagian ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk menyadari diri kita hanyalah debu. Kita tidak layak, kita tak berdaya di hadapan Allah. Ketika kita berada dalam posisi ini, menyadari keadaan ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita boleh dibawa betul-betul menjadi orang yang ada meletakkan diri di bawah sekali, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapalah kita? Kita bukan siapa-siapa, apalagi kita di hadapan Tuhan yang telah menciptakan kita. Dalam Kejadian, dalam 2 Samuel, mengatakan bagaimana Abu atau berpuasa membawa sebuah lambang abu diletakkan di kepala, atau orang turun dari singgasananya untuk berbaring di atas abu. Itu gambaran orang merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada kesombongan di sana, tidak ada kegagahan di sana. Dalam tradisi Protestan, Bapak Ibu Saudara, masa 40 hari dan hari Rabu Abu pada umumnya kurang diperhatikan. Kadang hal-hal seperti ini ketika kita mulai di satu gereja, seringkali kita mendapati aneh begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini saya coba memberanikan diri menjadikan ini sebuah tradisi yang baik di tengah gereja kita. Bagi gereja Metodis, masa 40 hari sebelum Paskah, setiap tahunnya
diperingati dan dijadikan permulaan masa Lent atau masa puasa kita, masa perjalanan penderitaan Yesus yang kita renungkan di dalamnya. Dijadikan sebagai permulaan masa puasa dalam upaya mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagai cara perendahan diri kepada Tuhan. Jadi masa ini adalah masa di mana kita mengupayakan diri kita untuk mendekat semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan, dan upaya cara bagaimana kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 bentuk puasa yang utama yang dikemukakan dalam Alkitab. Yang pertama, puasa yang biasa. Apa itu? Puasa ini berpantang semua makanan, baik yang keras maupun yang lembut, tetapi tidak berpantang air. Kalau di dalam Matius 4 ayat 2, Yesus 40 hari, 40 malam berpuasa, tidak makan, tetapi dia masih diperkirakan meminum air. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, puasa sepenuhnya, tidak makan dan tidak minum. Siapa yang melakukan di dalam Alkitab? Esther melakukannya ketika ia mendengar bagaimana umat Israel, orang Yahudi, akan dibantai, akan dipunahkan. Ia mengajak semua orang untuk merendahkan diri, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dan hasilnya, hukuman atau pembantaian itu tidak terjadi. Tuhan membela mereka. Nah, puasa sepenuhnya ini pada umumnya tidak harus dilaksanakan lebih lama daripada 3 hari. Ini anjurannya Bapak Ibu ya. Tubuh seseorang mulai menjadi kering apabila tidak mendapat air selama lebih dari 2 hari. Memang Musa dan Elia dalam perjanjian lama melakukan puasa sepenuhnya selama 40 hari. Tetapi saat itu mereka berpuasa dengan keadaan yang adikodrati, di luar kemampuan manusia. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada puasa sebagian. Jadi pembatasan makanan dan bukan tidak makan ya, tapi dibatasi begitu ya, seperti puasa Daniel. Ya, ia tidak makan makanan yang enak dari raja. Ya, cukup makanan-makanan sederhana dari sayur sehingga ia boleh tetap mengkuduskan dirinya, menjauhkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga hal ini kita dapat simpulkan bahwa memang tidak ada spesifik kita harus melakukannya. Tapi yang paling penting di sini adalah ketiga cara ini bisa kita lakukan sebagai upaya kita mendekat kepada Tuhan, minta perkenan Tuhan. Sebagai upaya kita untuk intim dengan Tuhan dan membawa diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki MAH, ya, seperti beberapa waktu ini saya terkena MAH Bapak Ibu, memang kita harus teratur makan ya, setiap 2 jam sekali. Saya tidak menganjurkan Bapak Ibu mengikutinya, ya. Tetapi paling tidak pada prinsipnya di masa-masa Prapaskah, di masa Lent ini, kita boleh dibawa untuk punya waktu lebih banyak dengan Tuhan. Dengan berpantang akan hal-hal yang lain yang coba menggeser kita kepada Tuhan. Mungkin kita membatasi sehari kita berpantang, sehari tanpa HP misalnya kan. Ya. Sehari tanpa media sosial misalnya. Ya, atau kita batasi kalau biasanya 5 jam, maka kita batasi 1 jam saja. Ya. Sebagai upaya bahwa waktu yang lain kita bisa gunakan lebih banyak lagi mendekat kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Kita bisa berpuasa menahan diri dari berkata-kata kotor misalnya. Kalau kita sudah biasa mengatakannya, maka kita berpuasa hari itu kita tidak akan mengatakannya. Sampai akhirnya kita terbiasa tidak mengatakannya lagi. Prinsipnya adalah kita betul-betul tahu bahwa puasa ini bukan sekedar ajang untuk kita pamer begitu Bapak Ibu ya. Tetapi ini adalah sebuah cara untuk kita menghayati bahwa selama 40 hari ini Yesus betul-betul menyangkal dirinya. Memang dia Tuhan. Tetapi dia menjelma, berinkarnasi menjadi 100% manusia Bapak Ibu. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa lapar, ada rasa haus, ada rasa pedih, ada rasa terluka seperti kita juga. Dan itu ia lewati, itu ia jalani Bapak Ibu Saudara. Makanya sebelum ia menjalaninya, Alkitab mengisahkan 40 hari Yesus telah melatih dirinya untuk menyangkal dirinya dengan puasa. Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Selama berpuasa 40 hari itu, Yesus mempersiapkan diri dengan cara berdoa dan merenungkan firman Allah untuk melaksanakan karya yang dibebankan kepadanya oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks Yesus 40 hari, 40 malam berpuasa, lalu kemudian iblis datang kepadanya, jelas sekali iblis datang kepadanya dan ngomong sama dia, Bapak Ibu. Ya. Tetapi dalam konteks sekarang ini, mungkin kita hampir-hampir tidak menemukan iblis datang kepada kita dan berbicara. Tapi ia bisa memakai apa saja untuk menyimpangkan kita dari kehendak dan rencana Allah. Iblis berusaha menggagalkan perjalanan Yesus menuju Golgota dengan cara menawarkan apa yang menjadi kebutuhan fisiknya setelah berpuasa. Menawarkan kepadanya sebuah kehormatan tanpa harus menderita. Begitu Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang menyaksikan cerita ini di Alkitab, sepertinya mudah karena Yesus langsung tahu di depannya adalah iblis, Bapak Ibu. Tetapi bagi kita di zaman sekarang ini, iblis bisa menyamar melalui apa saja. Tetapi mari kita sadari, apapun yang coba menggeser kita dari kedekatan kita dengan Tuhan, itulah cara iblis di zaman ini, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak berhadapan dengan iblis yang kelihatan seperti pada konteks Yesus setelah berpuasa. Tetapi kita bisa berhadapan dengan siapa saja yang mungkin bisa dipakai oleh si jahat untuk menggeser kita dari kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kristus sendiri melakukan disiplin menahan diri, disiplin puasa, disiplin merendahkan diri, disiplin untuk dekat dengan Tuhan sehingga apa yang dilakukannya adalah seturut dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Kristus sendiri melakukan disiplin ini dan mengajarkan bahwa berpuasa hendaklah menjadi bagian dari pengabdian orang Kristen kepada Allah dan suatu tindakan persiapan untuk kedatangannya kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, masa-masa Prapaskah ini mari kita boleh menjadikan sebuah cara untuk kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berpuasa dengan doa mempunyai beberapa tujuan. Saya tidak menjelaskan panjang lebar, paling tidak inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukannya, maka hal itu akan membuat kita menghormati Allah. Ketika kita melakukannya, maka itu akan membuat kita merendahkan diri di hadapan Allah, agar kita lebih layak mengalami kasih karunia-Nya dan kehadirannya yang khusus kepada kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh melakukan disiplin, masa-masa Lent ini untuk boleh berpuasa, berpantang, dan melakukan upaya mendekat dan merendahkan diri kepada Tuhan,
kita boleh mendapat kasih karunia Tuhan dan kehadiran Tuhan yang dekat secara khusus kepada kita. Jika kita melakukannya, maka kita bisa meratapi dosa dan kegagalan pribadi kita. Ya, kita gagal di hadapan Tuhan, kita mengakui keberdosaan kita. Meratapi dosa-dosa mungkin gereja, bangsa, dan dunia di zaman ini, Bapak Saudara, sehingga tidak mendapat perkenan Tuhan. Mencari kasih karunia untuk tugas yang baru dan menetapkan kembali penyerahan kita kepada Allah. Terkadang kita perlu refresh diri kita, duduk diam di hadapan Tuhan, melakukan latihan masa-masa Lent ini untuk mengetahui apa kehendak Tuhan bagi kita. Saya sebagai hamba Tuhan kadang juga harus merefresh diri saya di hadapan Tuhan untuk mengetahui Tuhan maumu apa. Kau bawa kemana saya? Saya mau ikut kehendak-Mu saja Tuhan. Nah itu Bapak Saudara. Sehingga membuat hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih berserah, hidup kita lebih pasrah kepada Tuhan. Bukan menyerah, tapi pasrah kepada Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Di masa-masa ini kita akan mencari Allah dengan mendekati Dia dan bertekun di dalam doa, melawan kuasa-kuasa roh yang menentang kehendak Allah. Sulit rasanya kita untuk bisa luput dari tindakan-tindakan dosa, Bapak Ibu. Tapi melalui cara ini, kita merendahkan diri dan mengupayakan kedekatan dengan Tuhan, membawa kita mampu melawan setiap godaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui ini kita juga menunjukkan pertobatan, dan dengan demikian memberikan kesempatan kepada Allah untuk mengubah maksudnya menghukum kita, seperti Niniwe ketika akan dihukum Tuhan. Tapi mereka memaklumkan puasa, semuanya merendahkan diri, semuanya bertobat. Sehingga rencana Allah yang akan menghukum mereka dibatalkan. Tapi saudara, saya tidak tahu seberapa banyak dosa yang kita miliki. Bahkan kadang saya sendiri tidak menyadari dosa saya. Tetapi melalui cara ini, kita diluputkan dari hukuman Allah, Bapak Ibu Saudara. Melalui cara ini kita menyelamatkan orang dari kejahatan. Jadi kita yang biasanya mau membalas kejahatan, tetapi karena kita sedang melakukan Lent atau kita dilatih untuk masuk dalam masa perendahan diri, kita tidak melakukannya. Sehingga kita meluputkan orang dari kejahatan yang kita akan lakukan. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang mungkin kita kasihi, yang mungkin akan mengalami malapetaka atau mengalami apa yang buruk, tapi melalui doa-doa kita yang sedang merendahkan diri, mereka diluputkan. Melalui ini, Bapak Saudara, kita akan memperoleh petunjuk dan hikmat mengenai kehendak Allah. Nah, itu yang seperti saya katakan di awal. Melalui cara ini kita bisa peka mengetahui kehendak Tuhan. Oh, Tuhan, Engkau menginginkan ini rupanya. Baik, saya akan lakukan. Dan terakhir, Bapak Saudara, melalui cara ini kita mendisiplinkan tubuh agar dapat menguasai diri. Ya, mendisiplinkan tubuh agar kita bisa menguasai diri. Dan selanjutnya, melalui perenungan kembali akan karya Yesus Kristus pada masa Lent, dalam doa puasa ini, kita kembali diingatkan bahwa kita ini adalah debu. Karena kasih karunia-Nya menjadi anak Allah. Anak-anak Allah, bahkan kita semua banyak, maka anak-anak. Saat ini kita umat yang percaya kepadanya dikaruniakan Allah untuk melanjutkan pekerjaan amanat agung, seperti Matius 28 ayat 19-20. Melalui doa puasa, memberitakan Injil, kita membuka jalan bagi Roh Kudus, agar bersamanya kita dimampukan untuk menyampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam undangan untuk kita masuk dalam masa Prapaskah. Pada kesempatan ini saya akan membacakan undangan untuk menjalani disiplin masa Prapaskah. Umat yang dikasihi Allah, sejak dahulu orang Kristen telah merayakan sebuah peringatan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan kita. Adalah suatu kebiasaan sejak gereja purba untuk mempersiapkan perayaan Paskah dengan masa pertobatan, berpuasa, dan berdoa selama 40 hari. Selain itu, orang-orang yang telah jatuh ke dalam perbuatan dosa dan dikucilkan dari persekutuan jemaat Kristen mempersiapkan diri mereka untuk didamaikan
kemudian menjalani pertobatan dan pengampunan, serta diterima kembali dalam persekutuan tubuh gereja. Seluruh jemaat pun diingatkan akan anugerah dan pengampunan Allah sebagaimana diberikan oleh Injil Yesus Kristus, dan memperbaharui iman baptisan mereka. Dengan demikian semua orang dapat semakin bertumbuh dalam iman dan ketaatan pada Tuhan kita. Saya mengundang umat yang terkasih untuk menjalani masa Prapaskah dengan mengawalinya pada Rabu Abu ini. Marilah selama 40 hari dalam kerendahan hati kita menilai diri, bertobat, berdoa, menyangkal diri, berpuasa, berpantang, mengosongkan diri, membaca, serta merefleksikan firman Allah sebagai simbol kepanaan diri dan pertobatan. Saya mengundang ibu bapak, saudara-saudari untuk menerima abu sebagai tanda dari pertobatan dan keinginan murni manusia yang fana untuk tetap setia menjalankan masa Prapaskah ini. Mari kita berdoa. Minta kesediaan pendeta Esther berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan kami dari debu dunia ini. Kiranya debu tersebut dapat menjadi tanda kefanaan diri kami, serta menjadi tanda penyesalan kami. Kiranya debu tersebut juga menjadi pengingat bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu kami memperoleh kehidupan kekal melalui Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak, Ibu, Saudara hari ini belum menyiapkan abu di dekat Bapak, Ibu, Saudara. Saya memberikan waktu sejenak, Bapak, Ibu. Abu bisa didapat. Yang paling mudah sekali, Bapak, Ibu, Saudara boleh ambil kertas, ya, lalu membakarnya, ya. Nanti akan ada abu di ujungnya, Bapak, Ibu, ya. Nah, abu inilah yang Bapak, Ibu, Saudara bisa gunakan untuk mengoleskan di kepala Bapak, Ibu, Saudara dalam bentuk salib sebagai lambang menerima masuk di dalam masa Prapaskah ini. Saya memberi kesempatan Bapak, Ibu mengambil kertas atau mungkin pena alis, ya, yang sangat mudah. Bapak, Ibu, Saudara boleh siapkan. Lalu Bapak, Ibu, Saudara, jika ada teman, suami atau istri atau anak, boleh saling mengoleskan di dahinya, gitu ya, sehingga boleh kita saling memberikan tanda kita masuk dalam masa Prapaskah. Saya akan mulai, Bapak, Ibu, Saudara, dan Bapak, Ibu, Saudara silakan memulai di rumah masing-masing. Saya sudah menyiapkan abu di tangan saya akan mengoleskan ini di dahi istri saya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menerima tanda ini sebagai tanda kita merendahkan diri dan berkomitmen untuk mendekat kepada Tuhan. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku. Di depan mata Yesus, kubuka kehidupanku, dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung utangku berat. Di
Yesus di depan mata Yesus. Ternyata kesalahanku dan hidupku perih semu di depan mata Yesus. Mari kita mengingat dosa kita dan kemurahan hati Allah yang tidak terbatas. Mari sejenak kita masuk dalam hening, mempersilahkan Tuhan untuk terus mengoreksi kehidupan kita. Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami tidak teguh dalam mengasihi sesama dan diri kami sendiri. Kami masih memiliki patokan tertentu dalam mengasihi, yakni mengasihi orang yang mengasihi kami dan tidak mempedulikan orang yang tidak mengasihi kami. Kami masih belum mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Allah yang Maha Pengampun, kami mengaku bahwa kami tidak sempurna dalam mengampuni. Kami kerap menganggap diri paling benar, tidak bersedia mendengar penjelasan orang lain, bahkan menutup pintu pengampunan. Kami kurang merendahkan diri seperti Kristus merendahkan diri. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Allah yang penuh belas kasih, kami mengaku bahwa terkadang kami tidak tulus dan memilih-milih dalam menolong sesama. Kami mengharapkan orang yang kami tolong tetap berbuat baik, bahkan menuruti keinginan kami. Kami belum menunjukkan belas kasih sama seperti Kristus menunjukkan belas kasih. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Allah Sang Kepala Gereja, kami mengaku bahwa kami belum menjadi gereja yang sepenuhnya. Kami masih terlalu sibuk memperhatikan hal-hal lahiriah gereja sampai kami lupa memperhatikan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami masih belum mengenal dan mendoakan saudara-saudara dalam jemaat ini. Kami masih belum peka terhadap kesusahan dan penderitaan sesama kami. Kami juga kerap mengatasnamakan pelayanan demi kepentingan kami sendiri, atau menghakimi orang lain atas nama pelayanan, kurang setia, kurang fokus, dan kurang serius. Kami tidak mengosongkan diri sebagaimana Kristus telah mengosongkan diri. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menerima pengakuan jujur kami ini. Dalam kemurahan hati-Mu, ampuni kesalahan yang telah kami perbuat. Tolong kami untuk bertobat dan memperbaiki diri kami, serta berjalan dengan rendah hati bersama-Mu, Allah kami dan sesama kami. Amin. Berita pengampunan dosa. Kepada setiap orang yang dengan menyesal telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan dosa, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 30 ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Syukur kepada Allah. Kurasa damai hatiku. Kurasa damai. Kurasa damai hatiku, bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Saya minta maaf lagu ini saya kurang paham.
pengutusan. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, Tetapi Dia yang mengasihi kita dan memberikan anaknya, Dia mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita. yang melalui Dia kita dapat hidup. Apabila Allah mengasihi kita begitu sungguh, Maka kita pun mengasihi dengan sungguh kepada sesama. apabila kita mengasihi satu sama lain, Maka Tuhan tinggal di dalam kita. mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sebelum kita akhiri ada beberapa pengumuman. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh buka kameranya sebentar, minta Boksu Heriwanto memoto kita ya dengan Aduh, saya pakai HP, Boksu, sorry. Saya pakai HP. Siapa yang bisa minta tolong ya, fotokan. Ibu Elizabeth, bisakah bantu mau foto? Bisakah? Saya pakai HP juga, Boksu. Iya, siapa yang pakai, oh ini, Bu Peti ya? Bu Peti bisa? Pak Hendra bisa, Pak Hendra? Fotonya saya tak tahu caranya. Aku nyuruh karena aku nggak tahunya. Akui bisa bantu foto. Siapa yang bisa bantu foto ya? Supaya kita ada kenangan ini ya. Aku bisanya fotonya langsung pakai ini. Tuh, Nicholas bisa, Nicholas. Nicholas ya, minta tolong. Nicholas atau Akui, bisakah? Boleh, Bu Su. Iya. Saya bisa bantu. Siapa? Niko, Oh, Bu Su. Nicholas. Iya, Pak Dokter ya. Nicholas. Nicholas ya. Iya. Iya, siap. Ya. Ayo tunjukkan Ya, mohon tanda nih. salibnya, Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin foto sebentar. 1, 2, 3. Oke. Berapa lembar ya? 1 ya, Bu Su. Oh, 1 saja. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, terima kasih ya Nicholas ya. Ini calon dokter kita ini luar biasa, sukses nanti ya. Mantap. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara ingin mempraktekkan puasa selama masa plan, ya boleh lakukan ya. Tapi jangan memaksakan diri, ya lihat kondisi kesehatan juga Bapak Ibu. Kalau saya biasa lakukan itu hari Jumat. Saya akan mulai hari Kamis, selesai makan malam saya tidak makan lagi. Sampai besok hari Jumat jam 3 sore saya akan makan. Nah, itu saya. Kalau Bapak Ibu mau ikut silahkan, misalnya mau lakukan sehari dari pagi sampai siang atau setengah hari mau belajar. Yang penting prinsipnya belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu ada waktu lebih banyak kepada Tuhan. Itu saja Bapak Ibu ya. Jangan nanti gara-gara ini semua sakit ya. Karena pandemi kita harus fit ini. Ya, baik. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir malam hari ini ya. Tuhan berkati keluarga semua ya. Sampai hari Minggu kita sudah ibadah onsite.
Terima kasih, permisi. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jika mau Oke, terima live atau kasih mau ada semuanya. pertanyaan, silakan. Terima kasih, Boksu. Tuhan berkati. Terima Apa kasih semuanya? semua. Tuhan berkati. Bye. Selamat malam. Semuanya. Ya. Happy birthday, Ibu Oni. Ya, Aduh, makasih. kelewatan saya ngucapinnya. Sorry ya, Bu. Aduh, ya. Ya, baik ya. Kita end ya. Pak Sinambela. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Luar biasa ya Bapak ini. Baik, tutup ya. End ya. End ya. Tuhan berkati ya. 1, 2, 3.